Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merayakan dan memaknai arti Paskah dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua telah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Dengan iman kita katakan sekali lagi, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Kita angkat tangan kita seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya.
Bapak Teddy untuk maju ke depan. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu buat kami, kembali kami datang memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mengorbankan diri-Mu, Kau mati di atas kayu salib. Kau mengucurkan darah-Mu di dalam Kalvari di bumi ini Tuhan. Yaitu untuk menyelamatkan kami, menebus-tebus dosa kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dosa. Kami percaya Tuhan, Kau mengorbankan diri-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Dan Kau bangkit Tuhan, membangkitkan kami, memberikan Roh Kudus buat kami juga Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus Tuhan pimpin kami, berkati hati kami Tuhan, supaya kami dapat terus Tuhan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu lah yang berbicara Tuhan. Supaya kuasa-Mu, kami percaya firman-Mu yang menolong kami. Hari inilah jawabannya Tuhan, kami percaya. Dan kami berdoa juga Tuhan, Kau pimpin Tuhan, yang melayani maupun yang dilayani pada pagi hari ini Tuhan. Terus Roh Kudus pimpin Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang masih di jalan, yang belum datang, Kau sampaikan sesuai dengan rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami mulai ibadah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebelum duduk, mari salam kanan kiri. Kita katakan selamat Paskah. Dan kita mau undang Tuhan datang ke dalam ibadah kita. Datanglah ya Tuhanku.
Haleluya, puji Tuhan. Kita semua menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Karena itu kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dan serukan sebab Dia hidup. Tangannya di atas Bapak Ibu, kita tepuk tangan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata kita harus bersuka cita karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu lagi pujian, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Nyata penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu, Allah sudah bangkit untuk kita. Karena itu kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu yang luar biasa, Allah bangkit. Dengan iman kita nyanyikan ya Bapak Ibu, dengan sorak-sorai. Kerahkanlah kekuatanmu, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, Mesuri kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nanti saya bilang kita lebih dari pemenang, Bapak Ibu salut juga, kita lebih dari pemenang, oke? Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Kita hari ini bersuka cita ya Bapak Ibu, amin. Apalagi kita hari ini kedatangan boy band. Mari saya undang Glory of IMS untuk maju ke depan. Kami rindu ingin memuliakan nama Tuhan melalui sebuah lagu. Saya juga berharap para istri-istri kami berdoa di tempat masing-masing supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku, sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Saudara-saudara kasih, Paskah merupakan karya sempurna kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus kita, orang berdosa, menjadi hamba-Nya. Berbicara mengenai hamba, saya teringat perikop tentang talenta. Dalam perikop itu, ketika tuannya kembali kepada hambanya, didapati dua jenis hamba. Hamba yang baik dan setia, dan hamba yang jahat dan malas. Ada kalanya kita sebagai hamba malas untuk beribadah. Kita malas dalam pelayanan, bahkan juga mungkin malas dalam berdoa. Pada hari Paskah ini, mari kita bangkitkan lagi semangat kita, lebih setia beribadah, semangat untuk berdoa, dan lebih semangat lagi melayani Tuhan. Hingga saatnya nanti, saat Tuhan bertemu dengan kita, betapa bahagianya kita jika Ia berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness
of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Boy Band Glamps atas puji-pujian yang begitu luar biasa. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Katakan bahwa Tuhanlah sahabat kita semua. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan, kemanakah aku dapat? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kita mau katakan Tuhan dekat, Tuhan dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
Mari saudara-saudara kekasih kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Kalau kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh berkenan kepada isi hati-Mu Bapa, untuk bisa menyenang hati-Mu Bapa. Terima kasih juga kami sudah mendengar firman, kami sudah juga mendengar kesaksian pujian-pujian oleh Glenn yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujian yang sangat luar biasa, yang lebih menyenangkan hatimu. Sekarang kami mau terima berkat yang terbaik, ialah berkat firman-Mu Bapa. Pada hari ini adalah kebaktian yang spesial, kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Berfirmanlah buat setiap kami Bapa, supaya kami semua mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah buat kami mau buka hati lebar-lebar untuk menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu Pastor Happy untuk menyampaikan firman-Mu dengan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Pendeta Revi. Haleluya. Puji Tuhan. Ini satu hari yang luar biasa karena kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Dia mati untuk dosa kita, mati menggantikan kita, mati agar kita bisa luput dari hukuman Allah. Tapi kalau Dia tetap dalam kematian tidak pernah ada kebangkitan, Paulus pun bilang itu sia-sia. Karena apa? Kalau ada orang mati dibangkitkan, banyak cerita di dalam Alkitab. Ada Lazarus, ada anak Yairus, dan juga ada anak janda yang dibangkitkan oleh Elia. Tapi justru Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak saja mati tapi bangkit, hidup untuk selamanya. Oleh karena itu disebut kita punya pengharapan. Kenapa? Karena Dia menjadi buah sulung yang pertama yang dibangkitkan. Karena itu siapapun yang percaya di dalam Dia, kita mendapatkan pengalaman yang sama. Kita sudah mati terhadap dosa, dipakukan di atas kayu salib di dalam tubuhnya. Tapi saat Dia bangkit, kita pun nanti akan dibangkitkan setelah kita mati yang pertama. Orang Kristen, orang yang percaya dalam Kristus itu tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kita hanya mengalami satu kematian saja. Kematian secara jasmani. Tapi nanti kita akan dibangkitkan kembali dalam tubuh yang baru untuk hidup bersama dengan Tuhan Allah kita dalam langit dan bumi yang baru di Yerusalem yang baru. Itu kenapa? Karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang kita syukuri juga kebangkitan Tuhan tidak saja menunjukkan kepada hal yang akan datang, tapi apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita hari ini khususnya di PDMS. Tuhan bangkitkan 5 pemuda yang luar biasa. Boy band yang saya percaya itu boy band tahun 80-an ya. Sangkatan Duran-Duran. Jadi mungkin kalau 5 pemuda itu berkenan, saudara adalah gambaran dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati dan pelayanan saudara. Saudara sudah dibangkitkan oleh Tuhan, menyeimbangkan. Bukan saja ada voice of victory, tapi ini glams. Namanya mirip toko berlian atau permata ya. Tapi kalau boleh nanti mungkin bisa berfoto bersama pada akhir ya saudara. Mungkin ada sesi tanda tangan, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti saya lihat kebangkitan sesuatu di dalam diri pelayanan 5 orang pemuda yang tadi. Mari saudara kita akan ini adalah khotbah saya yang keempat di dalam 5 hari terakhir. Baru pertama kali saya ke Jakarta tidak ditemani anak istri dan juga mama. Jadi saya baru datang tadi pagi dan akan kembali lagi langsung ke Cianjur. Tapi mari kita buka satu perikop yang kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan lihat dulu untuk pembukaan ya. Roma 6 ayat yang ketiga.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya tujuannya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, hidup yang baru di sini bukan saja hidup nanti dengan tubuh yang baru, tapi hidup di atas dunia. Selama kita masih bernafas, kita hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kebangkitan tidak akan terjadi kalau tidak ada kematian. Kematian tidak akan terjadi kalau kita tidak terima Yesus dan menyerahkan semua dosa kita kepada Yesus untuk disalibkan di kayu salib. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena mereka belum mengalami kematian. Mereka belum mati terhadap dosa. Tapi ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kebiasaan-kebiasaan, kesalahan, dosa kita. Supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab, ini bagus sekali saudara kalau nggak dibaca sayang. Sebab siapa yang telah mati, percaya kepada Kristus, dosanya disalibkan, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi apa yang kita dapat dari ayat yang barusan kita baca adalah kita mati di atas iman kita kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, supaya apa? Kita bebas dari kuasa dosa, tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Kapan itu? Bukan nanti, sekarang. Bukan setelah kebangkitan tubuh yang baru, tidak, tapi sekarang. Dosa tidak lagi menjadi tuan atas kita. Kenapa? Karena kita sudah punya hidup yang baru. Kenapa kita punya hidup yang baru? Kan dibangkitkan bersama oleh Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan telah bebas dari dosa. Nah, kita sudah tahu apa artinya kematian. Kita sudah tahu artinya kebangkitan di dalam Dia. Ya, kita mau dibangkitkan, kita harus juga mau mati terhadap dosa. Sekarang, setelah kita dibangkitkan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang menjadi tugas kita? Bagian kita selama kita masih hidup di dalam dunia. Mari kita buka Kolose 3. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. Judul khotbah saya adalah hidup yang lebih tinggi. Ya. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dalam bahasa aslinya itu lebih tepat bukan kalau, if, kalau dalam bahasa Inggris if, tapi diartikan sejak. Jadi kalau kita pakai bahasa sejak ya, karena itu sejak kamu dibangkitkan, sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Setelah kita dibangkitkan bersama Kristus, kita memiliki satu
ada target yang baru, ada tujuan yang baru, ada sasaran yang baru, ada fokus yang baru. Apa fokusnya yang baru? Rasul Paulus bilang, carilah perkara yang di atas. Kalau dalam bahasa Inggris, seek things which are above. Bukan carilah perkara yang dari atas, tapi yang ada di atas. Bicara yang di atas itu selalu bicara hal yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Hal yang lebih sempurna, lebih mulia, lebih indah daripada apa yang kita miliki di dunia. Dan mencari itu dalam pengertian lainnya adalah sama, coba usahakan untuk memiliki hal-hal yang ada di atas itu. Kita nggak bisa disebut, oh sudah jadi manusia baru, tapi sasaran kita, tujuan kita masih belum berubah. Masih hal yang sama, yang lama. Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, mulai dari zaman Abraham, sampai zaman Yesus Kristus, sampai zaman Saulus dipanggil oleh Tuhan. Begitu mereka dipanggil, mereka diberi tujuan yang baru. Mereka nggak bisa lagi tinggal melakukan seperti yang lama. Mereka diberi tujuan yang baru. Oleh karena itu, sejak kamu dibangkitkan, nah kamu menjadi orang yang bebas dari dosa. Kamu hidup dipimpin oleh Roh. Tujuannya beda, ada different aim, sasaran yang berbeda. Apa? Sekarang carilah, usahakan perkara yang di atas. Perkara yang di atas ini apa? Di situ dibilang, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Carilah perkara yang ada di sorga. Yang ada di sorga tidak ada di bumi. Yang ada di sorga itu adalah kayak kebenaran, kekudusan, kasih, kemurahan, belas kasihan, anugerah. Kenapa kita tahu itu semua harus kita cari dan ada di surga? Karena dibilang di mana Kristus ada. Saat Kristus datang, dia bawa itu semua apa? Kekudusan, kebenaran, kemurahan, belas kasihan. Tapi setelah Kristus naik, nah itu kekudusan, kemurahan, belas kasihan, semua yang barusan kita sebut, itu menjadi sasaran hidup kita. Cari, usahakan. Ya, yang pertama apa? Ada target yang baru. Seperti kalau saudara pernah lihat kompas, ya ada jarumnya. Jarumnya selalu menunjuk ke utara. Mau kemanapun kita pergi arahnya, tapi itu jarum selalu tunjuk ke utara. Makanya mau apapun yang kita lakukan, kita selalu mencari hal yang di atas. Apa? Yang kebenaran, kekudusan, kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan berikan, datangkan kepada kita. Itu kenapa? Karena manusia yang baru, yang sudah dipimpin oleh Roh. Bukan lagi manusia yang di bawah kutuk dosa. Nah, saudara, ada orang bilang, ada pendeta bilang, ada satu hal yang Tuhan tidak ikut campur di dalam kehidupan manusia. Yaitu apa katanya? Bagaimana seorang manusia merubah karakternya. Sedikit banyak itu betul. Kenapa? Karena saat kita menerima Tuhan, kita hanya bisa menerima apa yang kita tidak bisa usahakan. Yaitu apa? Keselamatan itu hanya diberikan. Pembenaran itu diberikan juga oleh Tuhan. Tapi kita tahu kan, ada orang yang sudah dibaptis, udah ikut Tuhan puluhan tahun. Kenapa? Enggak kayak manusia baru, manusianya lama terus. Nah, karena untuk perubahan menjadi manusia yang baru, itu bagian kita.
Tuhan sudah mengerjakan bagian yang tersulit. Yang kita tidak mungkin kerjakan apa? Memberi keselamatan. Menjadi manusia yang baru, itu adalah kesadaran yang harus kita kerjakan sehari-hari. Kalau enggak ada itu perubahan. Nah, Paulus bilang, sejak kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah, usahakan hal-hal yang ada di atas. Coba usahakan itu menjadi milik kamu. Ada target yang baru. Yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas. 2 kali dia ngomong, bukan yang di bumi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya coba kita lihat. Set your affection. Ini King James Version. Kalau New King James Version, set your mind on things above. Jadi, setelah kita mencari hal-hal yang di atas, ada target yang baru nih. Ya, kita sudah dapat itu target yang baru. Oh, aku tahu. Kemana dan pada apa pikiranku harus aku cari, harus aku tentukan di sana. Baru ayat yang kedua datang, set your affection. Ilustrasi yang paling gampang, saudara cari channel radio. Begitu saudara dapat channel radio, saudara pencet set untuk memori di headset atau head unit saudara. Begitu kita sudah dapat, sudah tahu, ini udah ada target baru nih. Dan kita tahu hal apa saja yang kita harus kejar. Set your affection on things above. Artinya apa? Penuhi perasaan dan penuhi pikiranmu dengan hal-hal itu. Percuma juga kalau kita sudah temu, kita sudah harus cari, tapi kita tidak memenuhi pikiran dan hati kita dengan hal-hal tersebut. Jadi yang kedua dari pelajaran Kolose 3, karena sejak kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang pertama ada target, ada sasaran yang baru. Yang kedua adalah apa? Ada hati dan pikiran yang baru. Kenapa kita bisa hati dan pikiran yang baru? Karena kita sudah punya target yang baru. Kita punya hal-hal yang di atas yang harus kita pakai untuk mengisi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya occupy. Occupy itu lebih dari mengisi ya. Occupy itu lebih, tidak ada hal yang lain yang mengisi di dalam tempat yang kosong itu. Hanya itu satu, occupy. Kayak apa namanya? Kayak Belanda 350 tahun, occupied Indonesia, menduduki, kayak menjajah, menguasai, lebih tepatnya, menguasai. Setelah dapat target, kita set, kita tentukan terus dan kita isi semua pikiran kita dan perasaan kita dengan apa? Dengan hal-hal yang di atas itu. Pertama target yang baru akan mendatangkan apa? Set your mind, set your affection, hati dan pikiran. Kita punya hati dan pikiran yang baru. Yaitu hati yang sudah diisi oleh hal-hal yang dari atas. Karena kita bisa saja melakukan kebaikan, tapi karena terpaksa, karena merasa itu kewajiban. Bukan karena dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita melakukannya. Bisa. Orang melayani yang sama tapi bisa ada dua hati yang berbeda. Yang satu sungguh-sungguh karena dia memang sudah diisi oleh hal-hal yang dari atas. Yang satu karena merasa ya ini memang tugas gua. Karena ini bagian minggu gua kerja. Kalau disebut tugas itu udah kayak beban. Tapi kalau disebut kesempatan, pelayanan, itu adalah orang yang sudah punya hati dan pikiran yang
baru. Karena apa? Karena sudah diset. Perubahan hati dan pikiran yang baru. Makanya dalam Roma 8 ayat yang ke-5, coba kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita balik sedikit, sebab mereka yang memikirkan hal-hal yang dari daging akan hidup menurut daging. Mereka yang memikirkan hal-hal yang dari roh akan hidup menurut roh. Artinya apa? Kehidupan kita ditentukan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita menurut kepada daging atau menurut kepada roh. Paulus bilang, karena kamu sudah dibangkitkan, cari hal yang di atas. Di mana Yesus ada duduk sebelah kanan. Dan set your mind, set your heart. Habis gitu isi itu semua hati dan perasaan kamu dengan hal-hal tersebut. Biarkan itu menguasai pikiran dan hati kamu. Karena apa? Itu akan menguasai hidup kamu selanjutnya. Banyak orang lupa, cuman pengen selamatnya aja. Tapi lupa ada tanggung jawab yang harus dilakukan setelah kita menerima keselamatan itu. Makanya di dalam satu ayat, tapi ini ayat 6-nya juga bagus, coba. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Diingatkan, kalau kamu mikirin daging, kamu hidup dipimpin daging, akhirnya maut. Tapi roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup siapa? Hidup Kristus. Kristus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Damai sejahtera adalah Kristus juga. Dia meninggalkan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu berbeda dengan damai sejahtera yang datang dari dunia. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Karena sebelumnya kita adalah seteru dari Allah. Nah itu saudara. Makanya ada satu ayat yang penting juga di Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Budimu ini apa? Mind, akal dalam bahasa Inggris itu renew your mind. Bagaimana kita bisa renew our mind if we still have the same aim, the same target? Mesti beda targetnya, baru bisa berubah. Mesti beda yang mengisi pikiran dan hati kita, baru bisa berubah hati kita, pikiran kita. Kalau berubah pikiran kita, hidup kita juga berubah. Jadi hati-hati dengan apa yang mengisi akal, pikiran, hati saudara. Karena itu akan menentukan hidup saudara lebih lanjut. Ada ayat lagi yang terkenal. Filipi 4 ayat 8. Oleh karena itu, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Penulisnya sama, Paulus. Kenapa dia bilang harus begini? Karena apa yang dipikirkan akan berpengaruh terhadap hidup. Makanya salah satu luka yang ada di tubuh Yesus adalah luka yang ada di kepala. Mahkota duri. Darah tercurah. Apa yang ada dalam kepala? Otak. Otak untuk apa? Untuk berpikir. Itu kurang lebih untuk menggambarkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran Yesus sesuai dengan kehendak Bapa. Dia lepaskan kehendaknya, dia ikuti kehendak Bapa. Dan apa yang dia dapat? Kemuliaan, kekekalan, diangkat menjadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saya harap saudara bisa mengikuti. Karena kalau saudara sudah percaya, dibaptis dalam kematian bersama Yesus Kristus, kita juga akan dibangkitkan. Nah, setelah kita dibangkitkan, yang tadi, ada target yang baru, ada juga hati dan pikiran yang baru. Langsung kita lihat yang ketiga atau poin yang terakhir untuk pagi hari ini. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati.
Ya, maksudnya mati terhadap dosa dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada hidup yang baru. Sudah mati apa terhadap dosa? Godaan, daging, iblis tetap ada. Ya. Tapi kita tidak lagi berespon terhadap hal-hal tersebut. Dulu kalau kita melihat misalnya saya pakai contoh saya sendiri. Dulu saya sering main game. Saya pernah bilang, waktu saya main game keluar uang sampai banyak sekali. Tapi itu uang jadi kayak dibakar, hangus untuk hal yang tidak penting. Kalau misalnya ada sepak bola, udah tahu nih akhir minggu, Sabtu Minggu, sepak bola mau liga apapun juga Sabtu Minggu. Langsung itu keluar lek-lekannya, siapa yang di-fur, siapa yang nge-lek. Terus dari situ kalau orang yang masih terikat terhadap judi, dia masih ada respon tuh sama yang gitu. Aduh masih kegoda nih gua nih buat masang tuh judi itu. Gitu. Nah tapi kalau orang yang sudah mati terhadap dosa, dulu dia melakukan itu dosa, tapi setelah dia mati dibangkitkan bersama dengan Kristus, cobaan, godaan tetap ada. Tapi udah gak berespon lagi terhadap itu. Orang yang sudah mati terhadap dosa juga tidak berespon lagi terhadap keinginan daging. Banyak hal yang salah timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Tapi begitu ada satu keinginan sekarang yang kita lihat, kayaknya ini salah, dulu salah ini. Sekarang gue udah dalam Kristus. Enggak berespon lagi itu terhadap keinginan. Tapi kamu sudah hidup yang baru untuk kebenaran. Jadi responnya apa? Kalau ada firman Tuhan, kalau ada suara Tuhan, kalau dengar lagu firman Tuhan, kalau dengar pendeta khotbah, respon hatinya. Nah, kenapa itu bisa merespon? Karena yang pertama, sudah ada target yang baru. Kedua, karena sudah ada hati dan pikiran yang baru. Ketiga, saat kamu merespon itu semua, ada hidup yang baru. Ayat yang ketiga itu menggambarkan ada satu hidup yang baru. Dan dibilangnya apa? Hidup yang tersembunyi dalam Kristus. Tersembunyi dibilang hidup seperti yang concealed. Concealed, apa itu concealed? Yang pintar bahasa Inggris enggak? Tertutup, tersembunyi di dalam Kristus. Apa itu artinya? Tertutup, tersembunyi di dalam Kristus. Dunia tidak paham akan kehidupan kita. Dibilang manusia duniawi tidak bisa mengerti. Karena yang bisa mengerti adalah manusia rohani yang sudah dilahirkan dari benih roh Allah yang hidup. Mereka gak ngerti. Kenapa ya? Lu mau ngapain sih? Gue mah kagak ngerti. Lu kebaktian, udah Jumat datang, terus sekarang Minggu datang lagi pergi. Mau ngapain? Udah kita jalan-jalan. Lu mau ngapain? Udah kebaktian 2 kali, terus pagi masih ada ikut apa itu yang mimbar, bukan mimbar pagi, mezbah doa pagi. Dengerin. Habis itu Selasa malam masih ikut lagi. Ngapain? Manusia duniawi tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena hidup kita sudah ada di dalam Kristus. Manusia daging tidak bisa menilai. Oleh karena itu kita sudah ada di dalam Kristus. Ada jaminan yang kekal. Tidak saja dunia tidak paham. Ada perubahan. Ada hidup yang baru di dalam hidup kita sekarang. Tapi hidup di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus juga. Artinya apa? Ada jaminan yang kekal dari Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-28.
Ini 2 ayat terakhir. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau saya ngomong gini di Cianjur itu mereka pasti bilang amin. Karena banyak siswa-siswi. Tapi maksudnya apa? Kenapa kita bisa tidak binasa sampai selama-lamanya? Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak seperti Lazarus dibangkitkan dan mati. Yesus Kristus dibangkitkan dan hidup selamanya. Makanya kita juga tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu jaminan yang luar biasa untuk kita yang sudah memiliki hidup yang baru tersembunyi di dalam Kristus. Dan dibilang seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dijamin kalau kita sudah hidup dalam Kristus. Ayat 29 lebih indah lagi. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kadang kitanya sendiri aja yang pengen keluar dari tangan itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada target yang baru. Ada hati pikiran yang baru. Ada hidup yang baru. Nggak ada yang bisa rebut kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya saudara. Nah, 1 ayat terakhir. Nats kita akan baca. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita buka dalam Roma 6. Ini ada agak panjang tapi sangat indah sekali. Roma 6 ayat yang ke-31. Salah saya. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kapan Allah di pihak kita? Sejak kita percaya menerima Dia sebagai juru selamat, mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk memiliki hidup yang baru. Kita ada di pihak yang sama. Kita punya hidup tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Siapa yang melawan kita? Ayat 2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya? Allah yang membenarkan kita. Itu tidak ada kata tanda tanya dalam bahasa Inggrisnya. Siapa yang akan menghukum kita? Karena apa? Karena Kristus Yesus telah mati. Enggak ada tanda tanya. Dalam bahasa Inggris enggak ada tanda tanya. Bahkan lebih lagi Dia telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Sama dengan yang tadi kita baca di Kolose 3. Ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Karena dulu ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jawabannya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita disebut lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maksudnya kita lebih dari pemenang adalah yang menjadikan kita pemenang bukan usaha kita, tapi Yesus Kristus yang sudah mengangkat kita, menebus dosa kita, memberikan kita hidup yang baru. Tidak saja berhenti di kayu salib, pemenang hanya berhenti di podium.
turun dari podium, dia bukan siapa-siapa lagi, dia orang biasa. Tapi di dalam Kristus, pemenang adalah setelah kita bebas dari dosa, punya hidup yang baru, kita berjalan sehari-harinya juga sebagai pemenang. Pemenang atas apa? Atas dosa, atas keinginan daging, atas godaan dunia, atas godaan setan. Itu lebih dari pemenang. Karena apa? Berjalan terus. Kontinuitas. Bukan hanya sesaat. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya tadi Pak Gunadi bilang, sambaslah hambaku yang baik dan setia. Kau sudah berbuat baik. Lalu ayat 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Arti Paskah sekali lagi, bukan saja dia sudah mati tapi dia sudah bangkit. Sudah bangkit untuk apa? Untuk kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang tersembunyi di dalam diri Kristus. Kita menjadi miliknya. Disebut tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Allah lebih besar dari siapapun. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Allah. Ada jaminan yang luar biasa untuk mereka yang mau percaya dan mau mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, kita sudah sejauh ini berjalan di dalam Kristus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan sia-siakan juga apa yang sudah kita kerjakan. Mari kita mau terus iring Tuhan. Kita setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, setia melakukan hal, setia memikirkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Maka kita akan memiliki hidup yang lebih tinggi. Walaupun kita masih hidup di atas dunia, tapi pikiran dan hati kita ada di hal-hal yang ada di atas. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh
kasih Tuhan, saya ucap Bapak, Jonathan Molewangko, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi sekali, imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sudah memperingati kebangkitan Engkau pagi hari ini. Seandainya saja Engkau tidak bangkit bagi kami Tuhan, niscaya kami akan ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Tapi karena Engkau yang sudah bangkit bagi kami bersyukur dan berterima kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Sebab itulah Tuhan, kami angkat hati kami pada hari ini berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi momentum tujuan hidup kami yang lebih tinggi Tuhan kepada Engkau. Dan iman kami terus terangkat semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus terus bekerja bagi kami pagi hari ini dan seterusnya Tuhan. Agar kami lebih dekat dan lebih terus melibatkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk lebih heran dengan hikmat dan marifat yang lebih tinggi untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau akan senantiasa memagari hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami pulang dengan satu kemenangan yang daripada Engkau. Kebangkitan kuasa Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami siap memasuki hari-hari kami setelah kami keluar dari ruang ibadah ini. Bersama dengan Yesus kami dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus bisa mengangkat tangannya. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Revi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera memberikan persembahan. Saya undang Bapak Luki untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa kalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Biar kiranya kami boleh memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Berkatilah setiap tangan yang memberi dengan berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapak. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Ya benar Tuhan, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu yang Kau sudah lakukan di dalam hidup kami, itu yang senantiasa kami puji. Keberadaan kami sampai pada pagi hari ini, itu tanda penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang boleh ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan yang luar biasa kami boleh terima. Bukan saja saat Engkau mati di kayu salib, tapi pemeliharaan-Mu sampai sekarang kami boleh rasakan. Itu semua anugerah kemurahan yang boleh menjadi bagian dari hidup kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang ada di depan kami, yang Kau sudah percayakan, Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami percaya 1 tahun lagi akan mereka lewati dengan pemeliharaan daripada Engkau. Boleh merasakan kebaikan-Mu, boleh merasakan pembelaan-Mu, boleh merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu yang berharga Tuhan, yang Kau sudah tebus dan bayar dengan darah-Mu yang mahal. Mulai dari yang paling muda sampai yang lanjut usia, kasih-Mu sama tidak berbeda. Engkau tetap ada di dalam setiap hari mereka. Mereka boleh rasakan kehadiran-Mu. Apapun yang mereka kerjakan tidak luput dari pengamatan Engkau Tuhan. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu menyertai mereka semua. Dimanapun mereka berada, malaikat-Mu tetap ada melindungi mereka semua Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di hari tua maupun yang masih muda, selama itu hal yang baik Engkau jadikan berhasil. Kemuliaan nama-Mu boleh nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami bersyukur, ajar kami hidup untuk selalu mencari hal yang di atas. Ajar kami untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik, sehingga hidup kami
boleh tersembunyi di dalam-Mu Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk jiwa-jiwa umat-Mu yang sudah setia datang beribadah pada pagi hari ini. Memperingati kebangkitan Engkau. Tuhan yang tidak terikat tunduk di bawah kuasa maut. Tapi kami semua boleh bangkit untuk hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang lemah, yang masih dalam kesakitan. Mereka yang masih berbeban berat, yang masih dalam pergumulan masalah. Kami datang kepada Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Kami percaya hal yang lain pun dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru. Untuk hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang berperang gantikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Engkau tetap berkati beliau dengan kesehatan. Hikmat kebijaksanaan-Mu boleh ada di atas hidupnya. Sehingga beliau boleh tetap menjadi gembala kami. Membimbing dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Hamba-hamba yang taat, yang setia mengerjakan bagiannya. Berkati juga mereka yang sudah terbentuk dalam satu kelompok suara yang baru. Biarlah mereka boleh memulai hari ini dan untuk selanjutnya meninggikan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita. Dan kita terima berkat rahmat anugerah kebaikan Allah yang sempurna tidak pernah berhenti atas hidup kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus, sukacita damai sejahteranya, juga kekuatan dari Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjalani hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami akan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.